Hari ini coba membuat pondok untuk di ladang. Kira-kira bagaimana keseruannya? Mari kita mulai teman-teman. Nah, jadi pertama-tama kita ambil kayu yang kemudian akan dijadikan papan. Mantap. Lanjut, papannya aku kumpulkan. Nah, sekarang langsung kita bikin lubang untuk memasang tiang. Tiangnya kita akan memakai kayu besar yang bulat-bulat. Langsung saja kayunya aku potong teman-teman. Dan ini adalah kali pertamanya aku memotong kayu menggunakan mesin seperti ini. Walaupun masih kaku, tapi ternyata sangat seru. Mantap sekali teman-teman. Nah, sekarang tiangnya langsung kita pasang. Rencananya kita mau bikin pondok yang rendah saja supaya lebih aman untuk anak kecil teman-teman. Setelah tiang penyangga ditancapkan, tak lupa juga kita paku di bagian atasnya supaya tidak goyang-goyang. Ini dia bentuk sementara, masih berantakan. Jadi pelan-pelan kita rapikan teman-teman. Nah, sekarang lanjut angkat kayu ke bagian atasnya lagi. Rencananya untuk membuat kerangka bagian atap. Tak lupa juga dipaku supaya lebih kuat. Mantap. Sambil bapakku memasang kerangka bagian atas, aku lanjut memotong kayu yang terlalu panjang. Karena kayu bagian atas masih kurang, jadi langsung aku ambil. Dan sementara sudah jadi seperti ini teman-teman. Rencananya besok mau kami pasang atap. Melanjutkan pembuatan pondok di ladang, kali ini kita kerjakan pada malam hari. Markicop, mari kita coba. Mantap. Jadi ceritanya, kemarin bagian atas pondok sudah selesai. Langsung hari ini mau kami pasang atap. Sebelum itu kita beli bahannya dulu. Yang pertama ada paku teman-teman. Untuk memaku bagian tiang, kita pakai paku yang agak besar. Setelah itu lanjut angkat sengnya. Nah, di sini kita dibantu Bang Adi. Kali ini kita sengaja kerjakan mulai dari sore dan dilanjut sampai malam. Karena kalau dikerjakan pada siang hari, cuaca terlalu panas teman-teman. Sebelum memasang atap, ternyata bagian atas masih ada kayu yang kurang. Jadi langsung kita pasang. Sekarang aku lanjut bersihkan terpal yang kemarin kita gunakan untuk berteduh teman-teman. Rencananya habis ini kami mau istirahat dulu. Singkat cerita, sekarang hari pun sudah malam. Lebih tepatnya selesai maghrib. Kami pun langsung melanjutkan pengerjaan. Nah, ini dia seng yang pertama. Dan ini seng kedua. Sekarang lanjut lagi pasang yang di sebelahnya. Nah, ini ada seng yang dibagi dua yang akan kita gunakan untuk bagian paling atas. Karena tidak bawa gunting, kita potong pakai pisau saja. Mantap. Kemudian sengnya langsung kita tumbuk-tumbuk menggunakan kayu supaya bisa menjadi rata dan langsung dipasang di bagian paling atas. Fungsinya supaya air hujan tidak masuk teman-teman. Lanjut lagi pasang atapnya sampai tertutup semua. Sementara sudah jadi seperti ini. Wah, mantap sekali. Kami lanjut istirahat sebentar sambil makan bubur. Di tempatku, sekarang siang sangat panas dan malam biasanya hujan. Tapi untungnya malam ini malah terang bulan. Wah, mantap sekali teman-teman. Dan ini seng yang terakhir, langsung kita pasang. Nah, sekarang semua bagian atapnya sudah terpasang. Dan ini hasilnya teman-teman. Sekarang aku coba rekam dari bagian atas. Mantap. Rencananya besok mau dilanjut pasang di bagian lantai dan dindingnya teman-teman. Nah, setelah bagian tiang, kerangka dan atap sudah dipasang, sekarang saatnya kita pasang bagian lantai. Lanjut ke bagian dinding. Markisang, mari kita pasang. Sebelum lanjut, adikku makan buah ini teman-teman. Kalau di kampungku namanya buah selentung, namun lebih umumnya disebut buah ceplukan. Nah, sekarang coba sebutkan nama buah ini menggunakan bahasa daerah kalian masing-masing. Lanjut, papannya kita pasang sambil diukur-ukur. Karena kerangka bagian lantai masih ada yang belum dipaku, aku coba selesaikan dulu teman-teman. Mantap. Dan ini dia papan yang akan kita gunakan. Lanjut bapakku pasang karena ini bagian pinggir. Jadi papannya harus dibikin seperti ini dulu teman-teman, supaya bisa pas dengan bagian tiang. Sekarang sudah pas, lanjut papannya langsung aku paku. Nah, sekarang papan yang kedua, memasangnya cukup mudah. Cukup ikuti papan yang pertama. Di papan yang keempat, kita menemukan adanya tiang lagi. Makanya harus dipotong teman-teman. Singkat cerita, sekarang lantainya sudah hampir selesai. Ini tinggal 2 papan terakhir. Dan akhirnya selesai. Alhamdulillah. Keesokan harinya, kami pun lanjut pasang dinding. Sebenarnya ini sudah hampir selesai karena ada beberapa bagian yang tidak sempat direkam. Nah, ada bagian yang tidak ditutupi menggunakan papan. Itu akan kita gunakan sebagai jendela. Rencananya akan ada 1 pintu besar dan 3 jendela supaya nanti banyak angin yang masuk teman-teman.
Nah, untuk bagian atas juga kita tutupi supaya kalau hujan airnya tidak masuk. Nah, sementara sudah jadi seperti ini, masih cukup berantakan. Jadi pelan-pelan kita bersihkan teman-teman. Ini papan di dekat jendela bagian belakang, langsung kita pasang teman-teman. Besok kita lanjutkan pasang pintu dan 3 jendela. Mantap. Di pagi yang dingin ini, aku sedang berada di ladang. Kebetulan tadi mendapatkan 1 ekor burung yang tidak sengaja menabrak kaca. Karena sudah lemas, jadi lanjut aku potong. Rencananya hari ini mau aku masak teman-teman. Dan sekarang burung punai tanah sudah aku bersihkan. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Kalau di kampung, burung punai tanah masih sangat banyak. Makanya tidak heran terkadang mereka menabrak kaca rumah. Dan ini adalah beberapa tanaman yang berada di sekitar pondok. Karena tiba-tiba hujan turun, aku pun masuk ke dalam pondok untuk berteduh teman-teman. Kemudian aku siapkan alat-alat untuk memasak biar lebih gampang. Rencananya mau aku goreng saja. Tak lupa juga aku tambahkan garam supaya semakin gurih. Mantap, karena sekarang minyaknya sudah panas. Lanjut burung punai tanah, langsung aku goreng. Tak lupa juga dibalik agar matangnya merata. Wah, aromanya harum sekali teman-teman. Singkat cerita, sekarang sudah matang. Lanjut aku angkat dan ini hasilnya. Sekarang lanjut aku mau makan. Aku tambahkan sedikit saus supaya semakin mantap. Menurutku, burung punai tanah dagingnya sedikit mirip dengan burung puyuh, tapi ukurannya lebih besar dan dagingnya lebih tebal. Wah, rasanya benar-benar gurih. Karena tadi aku bawa nasi, nah sekalian saja aku makan. Hujan-hujan makan di dalam pondok yang lokasinya di tengah ladang, rasanya benar-benar mantap. Suasananya ini yang membuat semakin nyaman teman-teman. Nah, setelah makan, lanjut aku cuci alat yang tadi aku pakai. Kemudian aku ambil kayu kecil yang akan aku gunakan sebagai joran pancingan. Karena tadi di sungai, aku melihat adanya ikan. Makanya aku mau coba pancing, teman-teman. Namun sayangnya, setelah pancingan dirakit, tiba-tiba hujan pun turun. Coba lihat ini, teman-teman. Wah, tidak mantap. Karena hujan semakin deras, aku pun balik ke pondok dan memutuskan untuk istirahat sebentar. Namun akhirnya, aku malah tertidur. Wah, tidak mantap.